Halo semuanya, selamat datang di acara talk show Ragam Budaya Nusantara. Dengan saya di sini, Rainta Francisca Tamba akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik karena kita akan membahas dua budaya yang menjadi ikonik di Indonesia. Yang pertama ada budaya Betawi dengan pesona ondel-ondelnya, dan ada juga pempek dengan ciri khasnya dari Palembang. Dan tentu saja saya di sini tidak sendirian karena sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yaitu adalah Apsi dan Enti. Selamat datang Apsi dan Enti. Halo, halo Kak. Terima kasih sudah mengundang. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya, dari tadi ada yang membuat saya cukup menarik perhatian, yaitu ada pempek dan miniatur ondel-ondelnya. Boleh nggak sih dijelasin secara singkat apa itu? Oke, baiklah. Jadi di sini saya sudah membawakan makanan ciri khas Palembang, yaitu pempek beserta cukonya Mbak Siska. Pasti aromanya udah menarik sekali ya. Wah, benar banget. Saya jadi lapar setelah ngeliat langsung nih teman-teman. Tapi kita geser dulu karena akan ada ondel-ondel miniatur yang sangat luar biasa juga dari Kapsi. Silakan Kapsi. Oke, jadi hari ini bener banget aku lagi bawa miniatur ondel-ondel. Hari ini aku bawa miniaturnya itu dua. Ada yang perempuan dan yang laki-laki. Terus juga lengkap dengan pakaian khas Betawinya. Warnanya itu cerah-cerah untuk melambangkan karakteristik Betawi yang dianggap dengan karakter ceria. Oke, Gitu. terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja karena mungkin teman-teman juga penasaran apa yang akan ditanya ini sama mereka berdua. Oke, mulai dari Kak Apsi dulu nih, dan dari Jakarta. Boleh nggak sih kita tahu budaya dan sejarah dari ondel-ondel itu bisa jadi ikonik di Jakarta tuh gimana? Nah, kalau ngomongin asal usul nih, Betawi itu punya karakter dari si ondel-ondelnya ini. Ondel-ondelnya ini, jadi tuh zaman dulu dianggap untuk mengusir roh jahat, terus untuk mengusir bala juga, dan untuk melindungi kampung. Namun sekarang ondel-ondel sendiri digunakan untuk simbolik atau kebanggaan dari Betawi. Dan biasanya kita lihat itu di festival budaya, acara pernikahan, dan juga di acara tahunan HUT Jakarta gitu Mbak Siska. Wah, ternyata ondel-ondel ini bukan hanya sekedar penampilan ya, tetapi juga memiliki sejarah dan makna yang mendalam. Pantas aja ondel-ondel ini jadi simbol tradisional di Betawi. Oke, sekarang Kanenti. Kanenti, seperti yang kita tahu, pempek ini menjadi salah satu makanan khas yang paling banyak diminati di Palembang. Boleh nggak sih kita tahu sejarah atau asal-usul dari pempek ini berada? Oke. Jadi pempek sendiri Mbak Siska sudah ada dari abad ke-16 yang mana dibuat langsung oleh keturunan Tionghoa yang bernama Ape, sehingga warga setempat memberi julukan Ape-Ape, dan lambat laun dia berubah menjadi pempek. Nah, kebetulan daerah Palembang memiliki kekayaan yaitu ikan sungai, yaitu ikan tenggiri, yang mana masyarakat setempat memanfaatkan ikan tenggiri tersebut dan diolah menjadi adonan sehingga terbentuklah pempek tersebut Mbak Siska. Oke, ternyata kita tahu kalau pempek ini udah ada dari abad ke-16 ya Kak Nenti. Betul sekali. Wah, pantesan aja nih pempek jadi salah satu makanan favorit di Palembang. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih detail nih, Kak Apsi. Boleh nggak sih kita tahu, apalagi kan ondel-ondel ini tuh salah satu ikon paling terkenal di Jakarta ya. Iya, benar. Boleh nggak sih kasih tahu kita ciri khas dari ondel-ondel ini tuh apa? Nah, kalau ngomongin ciri khas itu banyak banget, apalagi ondel-ondel. Siapa sih yang nggak tahu ondel-ondel? Cuman yang pertama ciri khasnya ondel-ondel itu dia tuh dikenal sebagai boneka raksasanya Betawi karena tingginya tuh 2,5 meter. Terus ciri khas lainnya lagi tuh ada di ini. Kalau ondel-ondel laki-laki itu biasanya warnanya merah. Nah, itu tuh nggak cuma warna doang, itu ada artinya. Arti warna merah sendiri itu artinya adalah keberanian. Sedangkan ondel-ondel wanita itu melambangkan kelembutan dan kesucian. Nah, selain warna, ondel-ondel itu juga mempunyai riasan yang cukup bold atau kayak tebal, itu tuh jadi karakter sendiri. Nah, sedangkan untuk pakaiannya, ondel-ondel laki-laki itu biasanya pakai baju koko atau baju sadariah dengan sarung yang ada di bahunya menyimpang gitu. Nah, terus untuk ondel-ondel yang perempuannya, dia tuh biasanya pakai kebaya encim dengan khas Betawi, terus roknya panjang
dengan hiasan di kepala, entah bunga-bunga atau apapun itu. Nah, terus kalau untuk struktur nih, struktur bahan untuk membuat ondel-ondel sendiri itu biasanya menggunakan bambu. Karena untuk apa? Untuk niatnya itu tujuannya biar tetap ringan, tapi juga tetap kokoh. Nah, sedangkan untuk alat pengiringnya sendiri, yang jadi ciri khas itu dia tuh diiringi oleh alat musik gambang kromong atau tanjidor gitu Mbak Siska ciri khasnya. Wah, penjelasannya ini sangat lengkap ya dan jelas juga tentunya. Di sini kita jadi tahu ternyata ondel-ondel ini bukan hanya sekedar ukuran yang besar atau make up yang mencolok ya, tapi ternyata ada makna dan struktur bahkan sejarahnya juga sangat mengagumkan ya. Oke, kita lanjut ke Kak Nenti nih. Kak Nenti, tadi kan kita udah tahu nih sejarah dari empempe itu sendiri. Boleh nggak sih kita kasih tahu gimana cara memproses empempe ini biar punya rasa khas langsung dari Palembangnya? Oke, jadi sebenarnya pembuatan pempek sendiri sangat sederhana Mbak Siska sebenarnya ya. Dia cukup menggunakan ikan tenggiri, dicampurkan dengan tepung terigu, tepung sagu, bumbu, beserta garam. Kemudian terbentuk menjadi adonan. Nah, ketika menjadi adonan juga, dia dibentuk lagi Mbak Siska sesuai jenis-jenisnya. Yaitu ada kapal selam, yang mana isinya telur, kemudian ada lenjer, ada pempek adaan, dan pempek kulit. Nah, setelah terbentuklah sesuai jenisnya, dia direbus sehingga dia memberikan kesan akan tahan lama. Nah, alangkah tidak adilnya jika pempek tidak ada cukanya. Nah, kemudian cuka ini dibuatlah dengan bahan seperti gula aren, asam jawa, cabai, bawang putih, bawang merah, dan sedikit bumbu sehingga pempek bersanding dengan cukonya gitu. Oke, jadi memang pemilihan ikan itu sangat penting. Ditambah lagi cukonya yang nggak kalah enak, yang ada rasa asam, gurih dan manisnya. Iya, betul sekali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut kalian nih, langkah apa yang dilakukan generasi muda untuk bisa terus melestarikan budaya nih, khususnya ondel-ondel dan pempek? Boleh Kak Apsi? Oke, kalau untuk melestarikan itu ada banyak ya. Terutama yang pertama itu kita harus tahu kalau ondel-ondel itu warisan budaya dan nggak bisa banget buat kita lupain. Terus yang kedua, cara kita sebagai generasi muda gitu ya kan, kita harus melestarikannya itu banyak platform yang bisa kita share di platform media sosial seperti di TikTok, di Instagram dan banyak platform lainnya. Dan yang ketiga itu kita tuh juga harus mempelajari apa sih itu ondel-ondel. Nggak cuma ondel-ondel, kita juga harus cari tahu apa itu alat pengiringnya, apa itu tanjidor, apa itu gambang kromong. Jadi tuh kita bisa mementaskan ondel-ondel sesuai dengan tradisinya. Kira-kira begitu sih cara melestarikannya. Oke, sekarang kita ke Kak Nenti. Gimana Kak? Untuk kita melestarikan budaya Palembang ini, yaitu kita mempertahankan resep asli dari pempek tersebut Mbak Siska, dan cara pembuatan cuka dengan menggunakan tradisi khas Palembang. Nah, di sini generasi muda sangat berperan penting untuk mengetahui cara membuat pempek dengan ciri khas Palembang tersebut dan menyebarluaskannya di sosial media. Seperti di festival sekolah juga boleh, di bazar, di pasar, bahkan membuat tokoh ciri khas oleh-oleh Palembang tersebut. Nah, langkah-langkah ini Mbak Siska sangat berpengaruh untuk kebudayaan daerah Palembang tersebut. Oke, terima kasih Kak Apsi Kak Nenti. Jadi kita tahu ya dari penjelasan mereka berdua kalau melestarikan budaya itu nggak harus dilalui dengan langkah besar. Cukup kita mengenal, menghargai atau ikut berperan penting dalam festival budaya, mungkin itu udah termasuk menghargai budaya. Oke, nggak kerasa kalau kita udah nyampe di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Apsi Kak Nenti udah memberikan wawasan mengenai ondel-ondel dan pempeknya yang menggiurkan sekali tentunya. Oke, terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyaksikan talk show hari ini. Saya pamit undur diri, saya Renta Francisca Tambah. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Dadah. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.